Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sifa? Bersama saya Zahra. Dalam 30 menit ke depan saya akan mengajak sahabat Sifa untuk mengikuti kegiatan Dokter Sifa yang bekerja di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara Sobat Sifa. Oke Sobat Sifa, sekarang kita udah sampai di lobi. Yuk langsung aja. Selamat pagi Bu, selamat datang di RSUD Siti Fatimah. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bapak, kita mau cari Dokter Sifa. Dokter Sifanya ada nggak? Dokter Sifa ya, kebetulan Dokter Sifanya ada. Boleh silakan masuk ke dalam. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Loh, itu kayak Dokter Sifa. Sobat Sifa, ayo kita ikutin. Sesampainya di rumah sakit, kita langsung ke lobi. Nah, di sini kita tuh mau nyariin Dokter Sifa. Ternyata kita tuh ngeliat Dokter Sifa udah lari-lari. Kita bingung dong kenapa Dokter Sifa lari-lari. Kita ikutin Dokter Sifa. Ternyata Dokter Sifa itu ke IGD. Pagi nurse, bagaimana dengan pasiennya? Dok, ini pasien kita baru masuk melalui IGD dan keluar sesak napas hebat akibat menghirup asap terlalu banyak. Di sini sudah kita cek tekanan darahnya, nadi dan suhunya dalam batas normal. Cuman pernapasannya mengalami peningkatan, yaitu 28 kali per menit. Baik, untuk saturasi oksigennya berapa? Untuk saturasinya awalnya tadi 92% dok. Cuma sudah kita kasih bantuan pernapasan sehingga meningkat menjadi 99%. Baik, kalau begitu, nurse ini tolong diberikan nebulisasi dengan ini ya, salbutamol ya. Baik dok. Jangan lupa untuk diobservasi keadaan pasiennya ya. Baik dok. Sehabis apel, saya mendapatkan telepon dari IGD dengan laporan adanya pasien datang dengan sesak napas karena terhirup asap tetangga. Karena berhubungan dengan pernapasan, jadi saya segera bergegas ke IGD, lalu melihat keadaan pasien tersebut. Ternyata setelah saya sampai, pasien sudah terpasang oksigen, lalu saya lakukan pemeriksaan. Dan akhirnya saya memerintahkan kepada perawat untuk segera melakukan nebulisasi atau pengobatan uap. Dan saya juga meminta perawat tersebut untuk mengobservasi keadaan pasiennya sampai keadaan stabil. Setelah keadaan pasien stabil, akhirnya saya ingin melanjutkan schedule saya yang sudah janji dengan Zara. Kamu tadi udah lama, Zara? Iya, tadi tuh Zara ngikutin dokter. Maaf ya dokter kalau lancang. Nggak apa-apa, santai aja. Pasien tadi kenapa dok? Kalau tadi sih didatangin dengan sesak napas. Nah, kalau sesak sendiri itu ada beberapa faktornya ya. Bisa jantung, hati, paru-paru, bahkan sakit psikis dan penyakit lambung itu juga bisa menyebabkan sesak di dada sih. Tapi ya gitu, kalau pasien tadi, dia memang ada asma kronis. Tapi yang tadi udah stabil. Mudah-mudahan sih stabil ya, soalnya udah dikasih obat, oksigen, nebu juga. Tapi ya gitu, harus lebih observasi pasiennya. Oh syukur deh. Kegiatan kita hari ini apa aja nih dokter? Kalau jam sekarang sih aku mau observasi pasien ya ke rawat inap. Abis selesai ditangani sama dokter Siva langsung ajak saya untuk pergi buat ke rawat inap. Kamu ikut aku yuk? Boleh. Aduh, sakit banget perut aku. Aduh. Di jalan, kita kaget. Ternyata di situ ada cewek yang katanya tuh Adek, kamu kenapa?
Sakit perut, Dok. Sakit perutnya di bagian mana? Di sini. Baru munculnya? Iya. Lagi head nggak? Iya, hari pertama. Hari pertama head? Iya. Kalau gini sih kamu dysminor nih. Kamu ikut toko aja ya, kita ke Polyobgyn biar langsung diperiksa sama dokter kandungannya ya. Ya, boleh, Dok. Tolong Zar, dibantu Zar. Tapi Selama perjalanan, saya berencana mengajak Zara untuk keliling rawat inap bertemu dengan pasien. Di tengah perjalanan, ternyata Zara melihat seorang wanita yang sedang meringis kesakitan. Akhirnya saya pun mengarah ke Zara dan memutuskan untuk mengajak Zara mendekati seseorang tersebut. Sebagai seorang dokter, akhirnya saya anamnesa dan saya tanya apa keluhannya, dan si remaja ini mengatakan nyeri bagian perutnya dan sedang haid. Maka dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa seorang wanita ini sedang mengalami dysmenorrhea. Akhirnya saya memutuskan untuk mengajak wanita tersebut mengarah ke Polyobgyn untuk bertemu langsung dengan dokter spesialisnya. Dokter, ini saya bersama pasien yang dysmenorrhea, Dok. Oh ya, silakan masuk. Ayo, kita periksa. Jadi hebat banget ya. Setelah sampai di Polyobgyn, akhirnya kita bertemu dengan dokter Sarah. Pelan-pelan aja ya. Namanya siapa? Windy, Dok. Ada keluhan apa? Sakit perut, ini menstruasi hari pertama sih, Dok. Baru hari ini kena Iya, sakitnya? Iya. Sebelum-sebelumnya kena nyeri? Sakit tapi nggak sesakit ini, Dok. Jadi hari ini nggak bisa aktivitas sama sekali? Nggak bisa, Dok. Dan di sana dilakukan pemeriksaan dan juga edukasi. Baru bulan ini aja? Iya. Kapan mulai mensnya? Tanggal berapa? Mensnya hari ini. Hari ini tanggal 27 ya? Iya, Berarti betul, baru Dok. mulai hari ini nyerinya. Oke, saya akan periksa ya. Saya boleh USG? Iya, boleh, Dok. Silahkan. Ini beneran kena dysmenorrhea, dokter? Iya, ini kebenaran dysmenorrhea karena dia ada nyeri haid. Kalau misalnya sama PMS nih, apa tuh bedanya? PMS itu murni nyeri haid ya, tapi kalau dysmenorrhea itu biasa disertai dengan penyakit yang lain. Kalau untuk cewek-cewek tuh normal nggak sih dokter kayak dysmenorrhea ini? Normal kalau tidak disertai penyakit lain dan atau dia masih bisa melakukan aktivitas. Ini bakalan mempengaruhi kesuburan nggak dokter? Bisa jadi. Ya ampun, ini apa ya? Kenapa dokter? Pas lagi melakukan pemeriksaan USG, Dokter Sarah menemukan hal yang janggal di layar monitornya. Hal itu yang membuat Zara dan Dokter Siva kaget. Ya, ini ada gambaran endometriosis. Ini dapat mempengaruhi kesuburan kalau endometriosisnya di level yang tinggi. Kalau pasien ini gimana, Dok? Kalau pasien ini sih nggak apa-apa ya, karena dysmenorrhea masih aman. Untuk kasus dysmenorrhea sendiri tuh ada nggak sih dok yang menyebabkan kematian gitu? Nggak ada sih, sejauh ini sih belum ada datanya ya, belum ada penelitian juga kalau bisa menyebabkan kematian. Baiklah, nanti saya kasih resepin obatnya, diminum ya Bu ya, 1x1 tiap malam sebelum tidur. Baik, berarti ini pasiennya udah aman ya, Dok ya? Insya Allah aman. Tinggal ke administrasi dulu, Dok ya? Iya, baik. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Kita ke administrasi ya. Ya, hari ini saya tadi lagi di poli, lagi santai, tiba-tiba diketok pintu saya, datanglah Dokter Syifa bersama pasien yang mengalami sakit perut. Dia susah sekali berjalan, akhirnya saya periksa, saya bertanya-tanya keluhannya apa. Pasiennya sedang menstruasi di hari pertama, mengalami nyeri perut hebat. Akhirnya saya lakukan pemeriksaan USG. Dari hasil USG, saya cukup kaget, ternyata ada sesuatu yang janggal dari hasil USG tersebut. Tapi setelah saya melakukan pemeriksaan lanjutan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dengan pasien tersebut.
Ya, setelah saya resepkan obat, saya kembalikan pasien tersebut ke dokter Siva untuk administrasi untuk penyelesaian pembayaran. Itu pasien saya sarankan untuk kontrol kembali setelah pasien obat di mens hari kedua. Maka kami segera meninggalkan ruang objin dan mengarahkan wanita tersebut untuk ke administrasi, menyelesaikan administrasinya. Gimana Mbak, udah enakan? Iya udah dok, terima kasih ya. Kalau begitu administrasinya silahkan diselesaikan ya. Bisa pakai BPJS ya dok? Untuk BPJS-nya boleh tanya detail sama administrasinya. Baik, terima kasih ya. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Silakan, dokter. Permisi. Jadi tadi aku lagi nungguin keluarga aku yang lagi sakit di sini. Terus tiba-tiba waktu duduk di lobi perut aku tuh ngerasa sakit banget, dan kebetulan emang aku lagi menstruasi hari pertama. Nah, terus tiba-tiba ada 2 orang yang nyamperin aku tuh. Ternyata salah satunya itu adalah dokter di rumah sakit ini. Dan gak nyangka banget aku tuh ditolongin sama mereka dan langsung dibawa ke Poliopjin. Setelah itu aku dapat tindakan dari salah satu dokter yang di Opjin. Nah, di Opjin tadi aku mendapat pemeriksaan USG dan juga beberapa konsultasi terkait dysmenorrhea itu sendiri. Kemudian aku diberi saran sama dokter untuk melakukan olahraga-olahraga ringan, kemudian juga diberi resep oleh dokter. Setelah itu aku langsung diarahkan ke administrasi pembayaran. Dan gak nyangka banget ternyata rumah sakit sebesar ini bisa menggunakan BPJS Kesehatan loh. Pokoknya keren banget. Terima kasih untuk semua staf RSUD Siti Fatimah. Terima kasih. Keren ya dokter, rumah sakit sebesar ini bisa pakai pelayanan BPJS. Iya dong, Gar. Jadi kegiatan kita hari ini apa lagi dokter? Kalau sekarang sih kayaknya udah cukup deh untuk hari ini. Makasih banget nih dokter buat ilmunya. Semoga bermanfaat buat Zara dan Sobat Siva di rumah. Sama-sama. Nah, jadi itulah Sobat Siva kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di acara kesayangan kita, Sobat Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.